Oke, selamat malam teman-teman. Balik lagi barengan sama Rehan di sini dan sekarang ini ternyata masih on track ya. Rehan udah berusaha untuk ngupload video setiap hari dan sekarang walaupun ngeteknya nih jam 10 malam balik dari kerja dan lu lihat sendiri lah ya mata ini udah ngantuk banget. Cuman ya kita tetap berusaha untuk coba ngupload lagi, jadi bener-bener nih supaya konsisten tiap hari gitu. Nah, karena kemarin gue lihat ketika gue ngebahas tentang Komo, yaitu klub yang dibeli oleh oligarkinya Indonesia, yaitu Jarum Group, itu ternyata viewersnya hampir 200 nih per hari ini ya, masih 190-an deh. Gue seneng banget nih, walaupun cuman segitu kalau dilihat baru 200, yang lain udah 1000, sejuta. Cuman sedikit-sedikit itu pencapaian yang kayak gitu-gitu tuh yang penting tuh. Ntar kalau misalnya udah banyak-banyak, wah itu mah udah 100 aja nggak dipikirin. Nah, karena hal itu, kayaknya gue mau ngelanjutin lagi nih, ngebahas tentang Komo. Yaitu klub yang dimiliki oleh orang Indonesia, yaitu Jarum Group. Setelah sebelumnya, orang Indonesia juga memiliki, salah satunya adalah klub yang gede banget, mantan raksasa Eropa, yaitu Inter Milan yang dimiliki sama Erick Thohir. Dimana Erick Thohir ngebelinya itu adalah saat Inter Milan ini dijual dan ada masalah finansial atau misalkan banyak keputusan yang salah jadinya performnya menurun gitu kan. Akhirnya dibeli sama Erick Thohir, terus juga dibenerin secara finansialnya gitu kan, keuangannya. Ini sih ngelihatnya kayaknya Erick Thohir keren banget lah, kayak value investing. Jadi ngelihat oke, ada tempat yang bisa gue investasi, gue benerin, setelah udah lancar semuanya gue jual gitu kan, kayak gitu tuh. Nah, kalau Komo juga kayak gitu kan, kayak kemarin kita bilang dibeli seharga 850.000 euro plus utang 150.000 euro, jadi kayak plus minus 1 juta euro kan ya. Nah, sekarang value-nya tuh udah kayak 5 billion euro gitu kan. Nah, selain Inter Milan dan juga Komo, ada juga Oxford United. Ya, ini yang dimiliki oleh Erick Thohir juga dan anaknya Abu Rizal Bakri, berarti Bakri Group ya. Tempat salah satu pemain Indonesia untuk berkarir juga, si Marceng Ferdinand ke situ kan ya. Kalau nggak salah ada siapa lagi ya, Ole Romani atau nanti kira gue coba kulik-kulik. Nah, cuma sekarang ngomongin tentang Komo dulu, di mana Komo ini kalau kita tahu kan dia 1 jam dari Milan gitu ya, jadi tidak terlalu jauh dari tempat orang-orang berkegiatan. Maksudnya tempat metropolitannya gitu ya. Jadi kalau misalnya orang bandara gede di Milan, habis itu tinggal road trip lah sejaman. Nah, ini emang tempat wisata juga karena ada salah satu landmarknya yaitu Danau Komo. Dan kabar terakhir di sosial media yang gue lihat, Vincent Rompis lagi ke Komo liburan dan anaknya juga nyobain summer campnya Komo di sana ya untuk latihan. Dan ternyata di sana di scouting juga sama Cesc Fabregas. Jadi acara summer camp ini nggak cuman latihan tanding, training gitu kan, tapi ternyata di sana juga ada Cesc Fabregas yang ngasih motivasi, ngelihat kalau ada yang bagus gitu kan. Wah, beruntung banget sih tuh anaknya Vincent Rompis ya. Mungkin juga ada salah satunya marketing kali sama tim dari Komo, kita nggak tahu juga karena tim marketing atau tim manajemen salesnya Komo keren juga nih. Ini ada rumor katanya dia kerja sama Adidas, jadi kan jersinya itu Adidas ya. Nah, di sana dibilang katanya oke, Adidas lu kita kerja sama Komo gitu kan, lu nggak perlu ngasih share per tahunnya revenue berapa juta euro, tapi apapun yang lu bikin, lu bisa dengan desain yang didesain sama Komo misalkan gitu. Jadi waktu itu ada sepatu Adidas tapi ada desain Komo-nya, entah danaunya atau mirip sama jersinya Komo. Nah kan kayak gitu ya. Itu sih kalau nggak salah gue kemarin sempat lihat di podcastnya presidennya Komo, Bapak Mirwan Suwarso
Aduh, nih gue takut salah-salah nanti fansnya Como ngomel lagi ya. Maaf ya, ini kan cuman yang ke-scroll di sosmed terus gue baca gitu. Terus juga katanya kan kerjasama nih untuk sponsor depan jersey utamanya Como, yaitu adalah Uber. Nah di situ selain Uber berinvestasi di shirt depannya Como, kayak misalnya bayar setahun 500.000 euro misalkan gitu ya. Nah ternyata dibilang Bapak Mirwan, Uber itu balik modalnya cepet gitu. Kenapa? Karena ketika di Como sebagai tempat wisata, nanti Como juga ngebantuin kalau misalnya Uber mau bikin Uber Food. Jadi nanti pegawai-pegawainya mungkin ada yang dari Como dulu, atau misalkan Como yang nyiapin kantornya, terus juga untuk kayak di danaunya, atau kalau mau sewa speedboat atau ya ship-shipnya gitu, perahu-perahunya. Nah nanti kerjasama juga sama Como. Jadi istilah kerjasamanya itu ada banget. Nah terus juga Como memberdayakan sumber daya di Komonya sendiri, masyarakat Como gitu ya, entah disalurin ke Uber atau nanti disalurin menjadi staff mereka gitu kan. Banyak ya untuk staff corporate-nya, staff untuk football staffnya, atau staff pitch gardennya gitu kan, pokoknya banyak. Nah ini gue ngeliat di websitenya, karena gue sering main Football Manager ya, jadi kan gue pasti ngeliat referensinya dari website-website yang ngebahas Football Manager. Nah ini kalau beberapa data-datanya yang di sini sih biasanya itu memang dilihat langsung real life-nya kayak gimana tuh ya. Kayak misalkan ini Como di build atau di founded itu di tahun 1907. Berarti kayak udah mau 120 tahun depan. Wow, udah pasti nanti bikin acara ya, karena tanggal anniversary-nya bagus kan. Sekarang lagi berkompetisi di Serie A, liga teratas Italia. Dan kabarnya untuk pelatih timnas Italia tahun depan itu bakal ada Pep Guardiola, karena dirtek atau direktur tekniknya PSSI-nya Italia, yaitu Paolo Maldini, legend itu ya, defender, explosive defender, lagi main-main di Spanyol, di Barcelona. Katanya mau ketemu sama Guardiola, pengen ngebahas kira-kira mungkin nggak ya Guardiola jadi pelatih timnas Italia, karena timnas Italia ini udah 3 kali nggak masuk di Piala Dunia. Nah gitu, apalagi Piala Dunia seri berikutnya nih tahun 2030 itu adalah untuk merayakan 100 tahunnya Piala Dunia. Jadi nanti untuk tim-tim yang ikut lebih banyak, ada yang bilang 64. Wah gue nggak tahu juga ya bener apa enggak. Terus untuk transfer budgetnya dari Como ini katanya ada di sekitar 23 juta euro. Terus untuk gaji keseluruhan pemainnya ini ada di berapa nih? 1 juta euro per minggu gitu. Berarti kalau dalam setahun 52 juta euro per tahun ya. Terus untuk training facility-nya ini standar nilainya 50 gitu ya. Berarti nggak gede-gede banget kayak Real Madrid, kayak Liverpool gitu, Barcelona nggak. Ini standar karena nilainya 50. Youth facility-nya 60, agak sedikit lebih bagus. Nah emang kalau kita lihat nih pemainnya Como emang kebanyakan nih umurnya masih under 23 gitu kan. Youth recruitment-nya juga 60, oke. Jadi kayak mereka ngerekrut kayak misalnya Kopas dari La Fabrica gitu kan. Jadi kayak gitu. Junior coaching-nya 50. Nah jadi mungkin karena akademinya juga masih baru ya. Jadi kan kalau dibilang untuk masuk sebagai Serie A atau ikut berkompetisi di kompetisi Eropa, syaratnya adalah punya Youth Academy. Nah ini emang sudah dibangun lah sama grup Jarum. Nah siapa aja bintang-bintangnya Como nih ya yang harus kita put in eye with this kid gitu ya. Yang salah satunya sering dibahas adalah seorang di Kopas, yaitu
alumni dari La Fabricanya Real Madrid, dibeli sangat murah dari Real Madrid dengan harga 6 juta euro, dan ada release clause bisa dibeli lagi sama Real Madrid 8 juta euro yang kemarin kan. Nah akhirnya udah diaktifin sama Real Madrid, terus Real Madrid ngasih kesempatan, oke kalau misalnya Como masih mau Nico, ini dia ngejual lagi 60 juta euro. Akhirnya dibeli lama Como, tapi ada tabinya nih. Tabinya apa? Nanti kalau Real Madrid mau beli lagi, harganya adalah 80 juta euro. Nah, kan gitu ya, akal-akalan ya, ngerti lagi ya. Tapi apa sih yang hebat dari Nico Paz itu? Nah, ini kita bahas Nico Paz dulu aja kali ya. Sebenarnya gue masih mau ada 2 lagi, cuman ini kayaknya udah menit ke 10. Nah, nanti aja kali ya. Nico Paz. Ini kalau kita lihat dia itu ini yang fluent atau yang terhighlight aja sama gue ya. Umur sekarang 21, bisa berperan sebagai attacking midfielder center atau midfielder center aja juga bisa, atau sebagai false nine, jadi sebagai forward, central forward dengan kaki kiri. Ini keren banget sih kalau kaki kiri, nggak common gitu ya. Jadi untuk kiper kalau ngelihat gitu untuk ngesutnya, nih kalau kaki kanan biasanya ke sini. Nah, jadi ini agak refleksnya tuh berbanding terbalik kan, dia berkaki kiri. Tingginya 186. Wah, ini makanya bisa juga nih sebagai striker ya, karena cukup tinggi gitu ya. Terus gajinya 17.000 euro sekian-sekian per minggu. Terus untuk dari sisi teknikalnya, ini dia punya dribbling yang sangat bagus, nyaris sempurna, hampir sama-sama sama Yamal ya. Cuman bedanya mungkin lebih ke fisiknya atau yang lainnya, ntar kita coba lihat. Terus juga punya first touch yang sangat bagus sekali. Terus juga apalagi nih bagus, passing-passingnya juga nyampe ini orang ya, dengan teknik yang sangat bagus. Terus itu ya yang bagus berarti ya dari teknikalnya ya, ada dribbling, ada first touch, terus ada passing dan juga teknik. Sedangkan untuk dari sisi mental yang paling bagus adalah soal determinannya atau tekadnya. Terus ada flair-nya juga, dan visionnya, jadi kayak misalnya kreativitasnya. Nah itu kalau untuk set piece-nya ini yang sangat menonjol adalah di bidang free kick-nya, tidak untuk penalti ataupun corner, tidak terlalu, cuman yang lebih bagus adalah sebagai free kick taker. Nah terus untuk sisi fisikalnya yang bisa kita lihat, karena dia jago dribble berarti agility-nya udah pasti bagus. Sebenarnya seharusnya balance-nya juga bagus nih, keseimbangannya. Cuman di sini data dari Football Manager sih nggak terlalu ya, lebih tinggi agility-nya gitu. Terus strength-nya, nah ini bedanya sama Yamal nih. Ini strength-nya dia tidak terlalu tinggi, sedangkan kalau Yamal sudah di atas rata-rata. Apalagi umurnya Yamal tahun ini masih 19, sedangkan untuk Nico Paz sudah 21, beda 2 tahun tuan Nico Paz ya. Apalagi udah segitu kalau yang kita lihat. Mungkin gue akan bahas lagi yang lain nanti, cuma ini karena udah 12 menit gue takut nanti nguploadnya kepanjangan, agak susah. Apalagi kemarin ketika gue mau ngupload mati lampu Pak Bekasi. Lo ngerasain juga kan ya, anak Bekasi yang tiba-tiba mati lampu malam-malam jam 10. Wah, gue gak tahu deh tuh bangun hidupnya lagi jam berapa, karena gue tiba-tiba ketiduran di kamar yang panas ini. Nah, untuk pemain-pemain yang familiar seperti Nico Paz, ini ada beberapa. Contohnya ada Jamal Musiala di Munchen, ada Ryan Cherki di Manchester City, terus ada Fermin Lopez di Barcelona, ada Alex Baena di Atletico Madrid, dan Takefusa Kubo di Real Sociedad. Walaupun dari semua nama-nama yang tadi gue sebutin, Nico Paz adalah yang paling muda di antara mereka. Oke deh, segitu dulu teman-teman. Thank you so much yang udah nonton, udah dengerin sampai akhir ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di share ke teman-teman kamu, jadi biar banyak yang nge-view ya. Jangan lupa di komen, nanti bakal gue balas. Dan katanya komenan sekarang tuh udah bisa di balas sama voice note. Nah nggak tahu nih, gue cobain aja nanti ya. Oke deh, thank you semuanya. Have a nice day everyone. God bless you. God bless you all. Dadah.